Di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang masih merebak, anak-anak harus belajar online. Tentu internet membantu mereka dalam belajar, tetapi di tengah-tengah kemajuan teknologi informasi, peserta didik anak-anak menerima kemajuan internet. Ada positif, tetapi banyak juga negatifnya. Positifnya, anak-anak dimudahkan oleh internet karena ada WiFi di rumah, maka anak-anak bisa berselancar ke berbagai situs untuk mencari ilmu dan pengetahuan melalui internet. Namun di tengah kemajuan internet, kecanduan terhadap game online membuat anak-anak juga terpapar oleh karena terganggu fokus belajar. Atas kenyataan yang ada, salah satu orang tua yang juga seorang pengacara, Kamarudin Simanjuntak, merasakan game online sudah harus diatur untuk anak-anak apalagi saat belajar. Demikian wawancara Suara Tapian Channel. Sedikit. Baik. Jadi mengenai pertanyaan Abang tadi tentang dampak game ya kepada anak-anak, khususnya peserta anak didik, itu ada positifnya tapi banyak juga negatifnya. Positifnya adalah anak-anak dengan adanya internet, khususnya dengan adanya wifi di setiap rumah-rumah, maka anak-anak bisa berselancar ke berbagai situs untuk mencari ilmu dan pengetahuan melalui internet, khususnya dengan kebijakan pemerintah baik di Indonesia maupun di luar negeri yang meniadakan sekolah offline atau kuliah offline, maka anak-anak sekolah atau belajar melalui online, kan begitu ya. Kemudian positifnya ya, anak-anak bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan dari berbagai narasumber yang ada di di internet, baik melalui Google maupun melalui kanal lainnya. Tetapi negatifnya juga besar. Misalnya kalau anak sampai tidak diawasi dalam hal penggunaan internet tersebut, mereka bisa berselancar kepada situs-situs yang berbahaya. Apakah itu situs porno, situs pembuatan senjata-senjata, atau merakit bom misalnya gitu ya, yang mengarah kepada tindak pidana kriminalis. Termasuk juga pada malam hari waktunya buat untuk tidur, mereka bisa saja misalnya terus main game dari siang ke sore ke malam sampai pagi sehingga lupa tidur. Akibatnya anak-anak menjadi tidak terkontrol hidupnya, tidak teratur tidurnya, sehingga mempengaruhi dampak kesehatannya. Dan tidak sedikit daripada anak-anak itu yang sudah mengarah kepada kecanduan game. Bahkan ada yang sudah hampir gila karena tergantung kepada game itu sendiri. Karena apabila mereka tidak main game, rasanya mereka itu seperti tidak sempurna atau ada yang kurang dalam hidupnya karena mereka sudah minded of game begitu. Nah, itulah kira-kira tanggapan saya terhadap penggunaan game ini, khususnya dengan adanya program pemerintah yang yang mengharuskan anak-anak belajar melalui online gitu, Pak. Jadi untuk mensiasati jangan negatifnya yang lebih dominan, tapi positifnya internet. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan oleh orang tua, ya pertama edukasi, membimbing anak-anak supaya penggunaan handphone yang terkoneksi dengan internet itu diawasi. Yang kedua, memberikan pemahaman kepada anak mana-mana saja yang boleh dibuka situsnya dan mana yang tidak boleh. Jadi harus ada penjelasan tentang itu. Kemudian memfilter konten-konten mana yang boleh mereka lihat dan mana yang tidak boleh dilihat, kan begitu. Itulah fungsi peranan orang tua itu sangat besar, karena sekarang ini kan sebenarnya tanggung jawab mengajar anak itu sudah beralih dari guru kepada orang tua.
Sedangkan guru hanya sekedar saja memberikan tugas-tugas, tetapi yang tadinya guru yang mengajar di sekolah sekarang menjadi orang tua yang mengajar sekaligus merangkap sebagai orang tua buat anak-anaknya. Jadi peran orang tua sangat besar untuk membatasi mana yang boleh dilihat, mana yang tidak boleh dilihat. Gitu. Pertanyaan terakhir, teknologi informasi dalam hal ini internet membantu kehidupan kita, tetapi teknologi tidak selalu bisa diimbangi dengan moral manusia. Betul. Apa yang harus dilakukan? Si orang tua adalah memberikan rambu-rambu kepada anak-anak untuk menguji setiap informasi yang ada di internet itu. Jangan sampai anak-anak begitu saja menangkap semua informasi yang ada di internet itu, karena sebagian daripada informasi itu ada yang mengandung kebohongan atau hoax, ada juga yang mengandung ketidakbenaran. Jadi seperti halnya kemarin kita mendengar ada seseorang menyumbang misalnya 2 triliun, itu dia memberikan harapan palsu kepada seorang kepala daerah dan Kapolda misalnya, tetapi dalam waktu beberapa hari kemudian diralat, bahkan ada berita si penyumbang yang 2 triliun akan dijadikan tersangka karena memberikan harapan palsu kan begitu. Nah itu contoh-contoh. Jadi anak-anak itu harus kita kasih pemahaman yang luas, baik dari segi aturan maupun rambu-rambu atau rule of game-nya, bagaimana mereka bisa mencerna setiap informasi yang ada di internet. Karena harus kita kasih tahu bahwa informasi yang ada dalam internet itu ada yang benar, ada juga yang tidak benar. Jadi anak-anak itu harus mampu membedakan dengan hati nuraninya dan modal yang kita berikan kepada mereka untuk mencerna mana yang benar, mana yang tidak benar. Intinya harus kita kasih tahu tidak semua benar, tapi ada yang benar, tapi ada juga yang tidak benar. Kemudian diberikan tadi filter atau saringan gitu ya, agar tidak semua situs bisa diselancar atau dijajaki oleh anak-anak gitu loh. Jadi hanya situs-situs yang berbau pendidikan misalnya atau edukasi yang boleh mereka buka, atau informasi-informasi yang bersifat edukatif kan begitu. Tidak semua konten bisa dibuka kan begitu. Khususnya konten-konten berbahaya itu harus difilter atau diblok kan begitu. Begitu caranya. Dalam hal ini negara apakah lebih bagus membatasi internet atau membebaskan begitu? Kalau negara boleh-boleh saja membebaskan sepanjang konten itu tidak berbahaya, tetapi yang lebih bagus lagi adalah orang tua. Orang tua yang harus membatasi mana yang harus dikonsumsi oleh anak-anaknya, mana yang tidak boleh dikonsumsi. Jadi tanggung jawab moralitas itu harus lebih besar pada orang tua. Karena kalau kita harapkan kepada guru pun, gurunya sendiri pun masih banyak yang gagap teknologi. Sehingga seringkali kita lihat ketika anak-anak belajar, gurunya pun sering melakukan kesalahan karena biasanya dia mengajar secara offline, tiba-tiba dia harus mengajar secara online. Ternyata kita temukan anak-anak justru lebih pintar daripada gurunya penggunaan daripada online ini kan begitu, sehingga tidak bisa kita harapkan kepada guru untuk membimbingkan anak kita. Tetapi orang tua mau nggak mau dia harus belajar karena dia harus bertanggung jawab terhadap keselamatan anak itu sendiri. Jangan sampai anak-anak kecanduan game, tidak ada lagi waktu tidur, akhirnya lama-lama stres dan atau gila karena kebanyakan bermain dengan handphone ini. Jadi kalau bisa anak-anak dibatasi juga penggunaan handphone ini dari jam berapa sampai jam berapa belajarnya. Terus kalau misalnya ada PR yang harus dikerjakan, diberikan oleh guru misalnya, dia harus dikerjakan dalam berapa lama. Jadi jangan 24 jam anak-anak bergaul dengan handphone. Harus juga ada batasannya. Jam berapa dia tidur misalnya, anak-anak harus tidur 7-9 jam. Berarti selama tidur ini 7-9 jam dia nggak boleh dekat dengan handphone. Harus diambil sama orang tua, disimpan kan begitu. Nah ketika dia belajar misalnya jam 6 atau jam 7 pagi untuk belajar, diberikan lagi handphonenya. Kemudian ada pekerjaan yang diberikan oleh gurunya misalnya, pekerjaan PR, boleh dipakai lagi sampai jam berapa. Kemudian diambil lagi sama orang tua. Sehingga anak-anak ini bisa selain menggunakan handphone atau internet, ada juga waktunya untuk bermain di alam bebas, misalnya di taman atau bersosialisasi dengan teman-temannya kan begitu. Terima kasih, Bang Kamarudin.